pembentukan glikogen. Sebenarnya arah prosesnya kebalikannya dari glikogenolisis, hanya saja step by stepnya benar-benar berbeda. Kalau glikogenolisis itu kan dia dari glukosa sampai menjadi glikogen sampai menjadi glukosa, itu kan dia berubah dari glukosa 1 fosfat, 6 fosfat sampai akhirnya bisa jadi glukosa bebas. Nah, kalau glikogenesis ini meskipun produk awal dan produk akhirnya itu sama, tinggal dibalik aja, tapi step by stepnya mereka berbeda banget ya. Jadi beda dengan glikolisis dan nanti ada gluconeogenesis, mereka tuh kayak kebalikan, cuma dimodifikasi. Nah, kalau glikogenesis ini benar-benar beda dari yang genolisis ya. Prinsipnya genolisis kemarin apa? Menambah atau mengurangi percabangan? Mengurangi kan. Nah, kalau glikogenesis ini kebalikannya. Karena menyimpan di dalam limfa maupun otot, maka prinsip dari glikogenesis ini justru adalah menambah percabangan. Ya. Dan biasanya dia akan terjadi kalau kita habis makan rendang sama nasi. Langsung gitu. Jadi habis makan itu langsung ada yang seger bener. Habis makan glukosanya naik ya. Nah, itu akan langsung distabilkan oleh berbagai hormon, salah satunya insulin. Salah satu cara insulin selain mendorong penyerapan glukosa oleh sel, cara berikutnya dalam menurunkan kadar gula darah adalah mendorong proses glikogenesis. Kalau gula yang mengalir di dalam darah itu berkurang ya, dan diubah jadi glikogen, ya tentunya nanti peningkatannya tidak akan terlalu signifikan. Nah, ini adalah beda kan sama yang glikogenolisis ya. Jadi kalau yang glikogenesis ada satu proses kunci yang dia berbeda dari genolisis, yakni pembentukan uridin fosfat glukosa. Arah gambarnya begini. Dari glukosa ke glukosa 6 fosfat, glukosa 6 fosfat jadi glukosa 1 fosfat, dan ini dia reversibel. Arahnya ini kan dua nih, ke kanan dan ke kiri. Dan ketika sudah jadi glukosa 1 fosfat, nah nanti dia akan ditambah dengan senyawa yang namanya uridin trifosfat atau UTP. Ini wajib ada UTP ini karena UTP ini ya yang nantinya akan menghasilkan UDP glukosa. Ini awal dari percabangannya. Kalau yang di genolisis itu kan nggak ada UDP glukosa ya, karena kan tugasnya mengurangi cabang. Kalau di genesis karena dia butuh membentuk cabang, maka dia akan menghasilkan UDP glukosa. Kalau yang genolisis dia di branch, kalau ini dia namanya branch. Kebalikannya kok, cuma prosesnya nggak berbalikan. Kok tumben panas ya aslinya? Emang panas ya? Ya panas. Dibaca silahkan ya. Nah, nanti kalau dia sudah menghasilkan UDP glukosa ini, UDP glukosa ini ya nanti akan bisa bertemu dengan enzim yang namanya glikogen sintase. Ya. Kalau sudah ketemu glikogen sintase, kan dia awalnya hanya satu gugus tuh. Terus ada rantai glikogen yang utama. Nah, UDP glukosa ini nanti dibawa nempel ke rantai yang utama. Alasan kenapa ada UDP glukosa ini karena dia akan dibawa ke rantai utama dari glikogen. Jadi syaratnya dari genesis itu adalah harus ada rantai utamanya glikogen. Gak bisa kemudian kita punya glukosa sedikit lalu bikin jadi rantai gede. Prinsipnya tuh kayak kalau ada batang besar terus kita nempelin satu-satu, itu kan kita menambah cabang. Nah, genesis seperti itu. Jadi sudah harus ada rantai yang utama, rantai glikogen yang utama, baru nanti akan ditempeli oleh cabang-cabang glikogen lain.
kurang lebih begitu. Dan ini untuk kaitannya ya. Kalau dari glikogen ke glukosa ini berarti proses apa? Glikogenolysis. Glikogenolysis ini bisa kalian lihat akan terjadi ketika tubuh kita ini sedang kekurangan sumber energi. Dan yang menstimulasi itu adalah hormon-hormon berikut, epinefrin dan juga glukagon. Sebenarnya nih ada penjelasannya yang lebih panjang lagi tentang kalau misalnya glikogen fosforilasenya inaktif. Fosforilase itu kan untuk untuk genolisis ya. Kalau genolisisnya aktif berarti genesisnya inaktif. Kalau genesisnya aktif berarti genolisisnya yang ada penjelasannya, tapi nggak bisa saya jelaskan sekarang karena waktunya saya mungkin sedikit ya. Malah yang ini, lalu kalian melihat ada tulisan A dan B ya. Selalu ingat A itu adalah posisi aktif, sedangkan B ini adalah posisi yang inaktif ya. Dan glikogen, enzim-enzim yang berkaitan dengan metabolisme glikogen seperti glikogen sintase, fosforilase, fosfatase itu bisa diaktifasi maupun diinaktifasi sesuai kondisi tubuh. Kalau sekiranya memang sedang butuh glukosa, maka tubuh kita akan cenderung memecah glikogen ya. Maka enzim-enzim yang seperti glikogen sintase dan glikogen fosfatase pasti akan di-cut, di-stop. Yang akan berjalan pasti yang fosforilase ya. Tapi kalau misalnya dia sedang terlalu tinggi glukosanya, maka yang bekerja, yang aktif pasti adalah yang sintase, fosfatase. Saya jelasin kapan-kapan ya kalau saya ingat ya. Makanya di gambar ini ada ya. Makanya di gambar ini, di skema ini ada tulisan AMP ya. AMP ini dia termasuk salah satu aktivator untuk proses pemecahannya dari glukosa 1 fosfat, terus kemudian dia berubah sampai jadi glukosa 6 fosfat. Kalau menjadi sampai glukosa 6 fosfat ini di liver atau di otot? Otot. Di otot ya. Jadi kalau yang dia jadi glukosa itu dia kalau yang terjadi di dalam ya. Kenapa yang di liver harus bentuknya jadi glukosa? Karena akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan glikogen yang ada di otot itu ya hanya untuk kepentingannya otot sendiri. Jadi dia nggak perlu berubah jadi sampai glukosa. Sampai glukosa 6 fosfat saja sudah. Ya. Dibalik sekarang, kalau dari glukosa jadi glikogen, glikogenesis. Dan proses ini akan terjadi ketika kadar gula darah sedang tinggi. Kalau terlalu tinggi yang tersirkulasi itu kan berbahaya ya. Nah itu akan membuat kinerja dari organ itu juga akan mengalami gangguan. Karena kan berarti viskositas darahnya juga tinggi ketika gulanya juga tinggi. Makanya kelebihan gula di dalam darah itu disimpan dalam. Lanjut. Nah ini sudah hafal glikolisisnya? Coba lihat ini prosesnya. Sebenarnya kebalikan loh. Dari pirufat dia akan menjadi glukosa. Nah, ketika tubuh kita, kan saya sudah bilang kemarin ya, kalau sebagian besar sel-sel tubuh kita
hanya bisa pakai glukosa sebagai sumber energi. Namun di sini kasusnya tubuh kita sedang kekurangan glukosa dan glikogennya juga sudah menipis. Maka kita perlu mengonversi bahan-bahan tertentu supaya bisa masuk jalur metabolismenya glukosa untuk nanti berubah menjadi energi. Nah, pengubahan atau konversi bahan-bahan non karbohidrat menjadi karbohidrat itu dikenal sebagai proses gluconeogenesis. Gluko itu baru, neo itu gluko itu karbohidrat, neo itu baru, genesis itu pembentukan. Kemarin pertanyaannya Mas Etiko, bedanya dengan glycogenolisis ya. Bedanya itu dua proses yang benar-benar terpisah. Jadi kalau glikogenolisis itu nurunnya langsung dari glikogen jadi glukosa. Sedangkan kalau yang gluconeogenesis, katakan kita punyanya pirufat, kita punyanya laktat, kita punyanya gliserol, tapi kita ingin dapat energi dari bahan-bahan tersebut. Nah, bahan-bahan tadi itu dimasukkan ke jalur metabolismenya karbohidrat, tapi baru bisa kalau dia dikonversi dulu. Nah, proses konversinya itu adalah gluconeogenesis. Yang paling sering dibahas di gluconeogenesis itu adalah konversinya pirufat. Ya, misal kita produksi pirufatnya tinggi dan kemudian pirufat ini akan digunakan sebagai sumber energi di tempat lain, misalnya di otak atau di eritrosit gitu ya. Maka pirufat ini harus kita ubah jadi glukosa kita, atau minimal sampai ke turunan terdekatnya glukosa. Ya. Nah, ini adalah salah satu gambaran tahapan gluconeogenesis yang paling umum. Ini yang terjadi pada pirufat. Ya. Dia kayak kebalikannya glikolisis, cuma not exactly kebalikannya. Ada beberapa proses yang dia itu beda dengan yang terjadi pada glikolisis. Nah, perbedaannya di mana? Ini ya. Ini ada yang merah hijau, ada yang enggak ada merah hijaunya tuh. Yang ada merah hijau ini sebenarnya tandanya dia adalah proses yang tidak reversibel, tidak bolak-balik. Hijau, fruktosa bifosfatase itu adalah enzim yang digunakan untuk mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 tidak bisa bifosfat. Kalau dia reversibel, pakainya enzim yang sama juga. Tapi di sini dia nggak bisa menggunakan fruktosa bifosfat untuk mengubah balik fruktosa 1,6 jadi fruktosa 6. Pakai enzim yang baru, yakni fosfofruktokinase PFK 1. Beda kan? Mereka pakai enzim yang beda, maka tidak bisa kita sebut mereka sebagai proses yang reversibel. Reversibel itu berarti enzimnya kodoh. Itu ya. Ini satu. Atasnya lagi ada juga 2. Saya kebalik ngomong kayaknya. Ya benar, saya kebalik ngomong ya. Saya kebalik ngomong kayaknya. Fruktosa 1,6 bifosfat kalau mau jadi fruktosa 0,6 fosfat itu pakainya fruktosa bifosfatase. Tapi kalau yang 6 mau jadi 1,6 pakainya PFK, fosfofruktokinase. Beda. Karena beda berarti dia tidak bisa dikonsider sebagai proses yang reversibel. Ini pada glukosa dan glukosa ke glukosa 6 fosfat dan fruktosa 6 fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat. Itu irreversibel pertamanya. Irreversibel keduanya adalah di pirufat. Saya minta jangan marah setelah ini ya, karena ini memang prosesnya. Nah, problemnya tuh gini, kita tuh kan bikin glukosa jadi pirufat, itu kan prosesnya di sitoplasma ya.
Nah, sekarang kita ingin ngembaliin pirufat itu jadi glukosa. Problem utamanya, kalau di glikolisis normal itu kan fosfoenol pirufat langsung jadi pirufat ya. Dan ini kalau dari pirufat mau balik ke PEP nggak bisa langsung. Prosesnya gimana? Begini. Pirufat ini kan posisinya di sitoplasma, ya. Dan kalau dia mau diubah jadi fosfoenol pirufat itu dia harus dikonversi dulu dengan cara masuk ke dalam mitokondria. Dia dibantu konversinya dengan menggunakan pirufat karboksilase sampai jadi oksaloasetat. Ini masih di sitoplasma, dan kemudian ketika jadi oksaloasetat ini prosesnya pakai ATP ya, berarti dia anabolik. Dari oksaloasetat pindah ke malat, ini juga masih di sitoplasma. Nah, ketika bentuknya berupa malat itu dia bisa masuk ke mitokondria. Saya kembali lagi. Sebentar. Oh iya, benar kembali maaf. Piruvatnya ini ya, dia masuk ke mitokondria. Di mitokondria dikonversi jadi oksaloasetat ya. Nah, ini oksaloasetat itu dia nggak bisa keluar masuk mitokondria secara bebas. Ubah dulu jadi malat. Kalau udah malat, nah malat ini bisa keluar ke sitosola. Jadi kenapa harus masuk ke mitokondria? Karena dia bentuknya tuh harus jadi malat dulu. Dan supaya bisa jadi malat, itu dia harus ada di mitokondria. Nah, tadi saya agak jelasin kok bingung ya. Saya sendiri bingung. Oksaloasetat sama malat itu kan siklus stress. Harusnya kan adanya di mitokondria ya. Mohon maaf ya. Ini nih ya, ketika dia bentuknya malat, ada di mitokondria, posisinya keluar ke sitosol, sitoplasma masih malat. Nah, malat ini dibalikin lagi ke oksalo. Ya Allah, kok boleh balik? Karena dari oksaloasetat ini, ya, ini kan posisi awalnya masih di dalam mitokondria, ini nggak bisa langsung dikonversi ke sini. Karena konversi oksaloasetat cuma bisa di sitoplasma. Pirufat ini sudah masuk mitokondria, ini ya. Dia dikonversi jadi oksaloasetat, jadi malat, malatnya keluar, malatnya jadi oksaloasetat lagi. Ini oksaloasetat di lokasi yang berbeda. Yang di atasnya yang di mitokondria, yang di bawah ini yang di sitosol. Oksaloasetat yang di sitosol inilah yang bisa dikonversi jadi panjang memang prosesnya. Gak bisa yang di mitokondria langsung jadi PEP, harus keluar dulu. Bisa dikali? Ya. Dan kemudian, nah, ini dari fruktosa 1,6 difosfat, terus dia berubah jadi fruktosa 6 fosfat. Nah, dia tidak menggunakan enzim yang sama karena prosesnya berbeda. Ya, dia pakainya fruktosa difosfatase. Dan khususnya fruktosa difosfatase ini akan bekerja kalau dia ada glukagon yang bikin pemecahan glukogen cepat, yang bikin pengubahan ke glukosa juga semakin itu. Dan kemudian ketika bentuknya sudah jadi fruktosa 6 fosfat, itu dia masih bisa reversibel ke glukosa 6 fosfat. Barulah dari glukosa 6 fosfatnya yang dia kadang nggak reversibel ya untuk diubah jadi ke glukosa. Ini mirip-mirip kayak yang ada di liver sama di otot ya. Kalau di liver dia bisa dengan mudah karena ada glukosa 6 fosfatase, tapi di liver nggak bisa langsung.
makanya memang gluconeogenesis ini banyak terjadinya di liver. Jadi kan? Karena kenapa dia mainly terjadi di liver? Karena kembali lagi liver itu menjadi tempat pusat metabolisme dan glukosa yang dihasilkan di liver nanti itu akan dikembalikan ke berbagai bagian di tubuh, ya. Dan karena di liver ada glukosa 6 fosfatase, makanya dia sudah berubah menjadi glukosa. Itu baru yang pirufat. Pirufat ini prosesnya lurus ke bawah ini. Kalau bentuknya awalnya berupa laktat, produksi laktat biasanya pas kapan? Olahraga. Waktu olahraga itu kan ada akumulasi asam laktat ya, nah itu akan dikonversi balik ke pirufat ya melalui siklus yang namanya Cori cycle. Ini terjadinya bisa di otot, bisa di liver. Cori cycle. Laktat menjadi pirufat. Dan biasanya proses ini banyak dibantu sama asam amino alanin. Dari pirufat, terus kemudian kalau sudah bentuknya pirufat, dia balik lagi ke proses yang tadi. Ini berarti bisa dibilang siklus Cori itu kayak additional proses di depan. Laktatnya diubah dulu jadi pirufat, nah pirufatnya balik lagi pakai sini. Coba. Terus kalau bentuknya berupa biasanya nih, kalau misalnya dia makan lemak ya, terus kemudian menghasilkan gliserol bisa nggak masuk ke masuk ke gluconeogenesis? Jawabannya bisa, tapi dia dikonversi jadi DHAP, jadi gliserol masuk jadi DHAP, hidroksiaseton fosfat. Nah kalau sudah DHAP, dia bisa kembali ke bentuk glukosa. Cuma ya memang agak berhenti di sini sama di sini. Kalau makannya berupa protein, bisa juga masuknya lewat siklus Krebs. Ini belum saya kasih materinya besok ya, besok pagi. Maaf ya bang, pagi-pagi lontong ini. Dipelajari dulu ya. Makanya yang sintesis protein nggak saya jelaskan ulang lagi. Saya nanti jelasin yang katabolisme protein minggu depan besok. Ini dari asam amino dari protein juga bisa masuk ke dalam siklus gluconeogenesis, hanya saja memang dia masuknya ke bentuk yang oksaloasetat tadi, bentuknya pirufat juga di dalam itu. Nah, asam amino yang berperan dalam gluconeogenesis itu disebut sebagai asam amino glucogenik. Besok aja ini, kita skip aja. Saya dicatat dulu. Setelah ini tambahan sedikit soal pentose phosphate pathway. Tahu strukturnya DNA? Strukturnya asam nukleat? Ada fosfat, ada gula pentosa, ada juga asam nitrogen. Nah, pentose phosphate pathway ini adalah cara untuk bikin gula pentosa. Pentose phosphate pathway. Ini ya. Prekursornya atau bentuk awalnya sama seperti ada gluconeogenesis, cuma dia prosesnya berbeda. Ada yang sifatnya oksidatif, ada yang non oksidatif. Ya. Intinya dia itu usahanya untuk menghasilkan ini ribosa 5 fosfat. Ya. Ketika bisa dihasilkan ribosa 5 fosfat, itu nanti akan digunakan untuk pembentukan nukleotida. Termasuk diantaranya
ATP juga, tidak hanya DNA. Dan kalau dibilang ya pentosphosphate pathway ini memang arahnya untuk ke nukleotida, dia tidak terlalu signifikan perannya untuk berperan di dalam pembentukan energi. Untuk yang fase oksidatif itu akan dihasilkan NADPH dan 1 molekul ribosa 5 fosfat. Ya. Sampai di sini. Ribosa 5 fosfat. Itu yang fase oksidatif. Kalau yang non oksidatif ya, itu dia nanti biasanya langsung bisa digunakan untuk pembentukan nukleotida. Itu aja sih. Selesai yang ada pertanyaan? Saya rasa pusing pasti makanya gimana. Boleh dicatat dulu. Habis ini kita masuk yang ke lemak. Ya. Yang lemak lebih gampang. Saya jamin lebih gampang. Cuma 2 digit. Boleh dicatat dulu yang tadi. Saya dulu ready to use sama sel-sel lain yang ada di dalam. Boleh yang tadi dicatat dulu. Kita mulai 3 menit langsung. Belum? Ini yang kaitannya kuat banget dengan metabolisme karbohidrat, yaitu metabolismenya lipid. Ada mungkin pernah dengar soal diet ketogenesis? Ada juga mungkin pernah dengar saran kalau pengen cepat kurus dikurangi konsumsi karbonya. Nanti saya jelasin. Di sini dulu lihat ya. Nah, ini mumpung puasa ya. Jelasin. Nah, sebelum kita masuk ke metabolismenya, kita perlu kenal dulu lipid itu sebenarnya apa. Lipid itu sebenarnya kelompok senyawa yang sangat besar dengan ciri dia ini punya sifat non-polar. Ya. Dan kemudian dia juga komponennya adalah rantai hidrokarbon dengan ikatan-ikatan ester. Hidrokarbon, ikatan ester sifatnya non-polar. Dan secara umum, kalau dipecah, lipid itu pasti menghasilkan 2 senyawa. Pertama jelas asam lemak, dan yang kedua adalah alkohol. Alkoholnya jenisnya macam-macam, tapi yang paling sering dibahas itu yang bentuknya berupa gliserol. Ya. Dan karena alasan tersebut, karena ketika dia dipecah hasilnya bukan satu molekul yang sama, makanya lipid ini tidak bisa disebut sebagai polimer. Dia hanya bisa disebut memang ukurannya besar, memang dia makromolekul, tapi dia bukan polimer seperti protein maupun karbo, karena tidak punya unit yang berulang. Yang bangun tidur, ayo yang tidur bangun, ayo. Saya nggak mau ngulang lagi materinya. Ya. Ya, emang udah liar. Oke. Dan dibandingkan sama karbo, sebenarnya lipid ini jauh lebih gede konversi energinya. 1 gram bisa jadi 9 kalori. Tapi kenapa lipid nggak jadi sumber energi utama? Susah banget untuk diubah menjadi energi. Baru kalau kita kehabisan glukosa, kehabisan glikogen, ini yang jadi sumber energi. Ya. Dan lipid ini bisa kalian temukan pada banyak bagian tubuh. Yang paling terkenal itu sebagai membran sel. Fosfolipid itu lipid juga. Nih dia termasuk dalam compound lipid. Ya.
juga kalau kalian cubit gini, itu sebenarnya nggak hanya otot tapi juga ada seperti di foto. Itu ya mereka itu kan kalau kalian lihat postur badannya kan memang lebih gede dan cenderung lebih gemuk ya, karena lipid yang ada di badan mereka itu sebagai insulator juga untuk menahan hilangnya panas. Terus faktor juga mereka makannya tinggi lemak juga, ikan-ikan, mereka kan makannya ikan laut di area kutub tuh kan sangat tinggi lemak. Kadang makan paus juga, kadang makan yang saya tahu mereka tuh makannya itu tadi kok beruangnya saya belum pernah tapi yang saya tahu mereka makan ikan dan kadang makan pausnya juga. Paus tuh kan isinya lemak semua, itu juga kontributor kenapa badannya mereka gede. Tapi itu dibutuhkan karena mereka kan bukan, kalau misalnya kita main ke kutub kan main doang ya, nah, mereka tinggal gitu. Jadi bentuk adaptasinya seperti itu. Balik ke sini ya. Lipid secara umum itu bisa dibagi berdasarkan komponennya. Itu ada yang sederhana, berarti isinya pure lipid aja. Ada yang compound, lipid plus senyawa lain. Kalau fosfolipid berarti lipid plus apa? Fosfat. Kalau glikolipid? Glukosa. Gula. Glikogen. Karbohidrat secara umum. Gliko itu karbohidrat secara umum. Berarti kalau nukleolipid, Asam nukleat. lipid dan asam nukleat. Apa lagi? Lipoprotein. Lipid. Lipid dan protein itu sudah sangat jelas. Lalu ada juga derived lipid, ini hasil pemecahannya lipid, dan ada senyawa-senyawa yang strukturnya mirip seperti lipid, seperti karoten. Karena dengan karoten, vitamin A itu sebenarnya termasuk keluarga lipid, makanya dia vitamin larut Lemak. ya nggak? Iya. A, D, E, K, Bidu. retinol, kalsiferol, tokoferol, vitamin-vitamin yang sifatnya larut. Tambahan info aja ya, kalau orang ada gangguan dengan absorpsi lipidnya, biasanya mereka absorpsi vitamin-vitamin larut lemaknya juga ada gangguan. Langsung aja ini bisa dibaca sendiri loh ya. Nah, yang akan banyak dibahas di kuliah kali ini karena metabolisme ya berarti yang simple lipid atau lipid yang sederhana. Yang mana ketika dia dipecah, pemecahnya lipid namanya enzim apa? Lipase. Ketika dia dipecah oleh banyak senyawa, salah satunya adalah lipase, dia akan menghasilkan asam lemak dan alkohol. Alkoholnya bisa banyak jenis, bisa gliserol, bisa alkohol rantai panjang. Tapi yang sering dibahas sama kita itu adalah lipid sederhana yang kalau dipecah dia hasilnya asam lemak dan gliserol. Pernah dengar trigliserida? Itu termasuk lipid sederhana. Tahu contohnya di mana? Minyak goreng. Karena kalau orang sering makan gorengan itu cenderung trigliseridanya memang tinggi. Kalau misalnya trigliserida itu dia termasuk lipid yang sederhana yang kalau dipecah isinya lemak dan gliserol ya. Nah, trigliserida ini bisa jadi dia punya bentuk yang cair, bisa jadi bentuknya padat. Nah, kalau yang padat kita sering nyebutnya sebagai fat, gaji lemak. Karena makan bakso, kuahnya kalau udah dingin ada yang jendel-jendel putih di atas, nah, itu lemak. Ya. Sedangkan kalau yang dia cair itu kita menyebutnya sebagai minyak. Bentuk padat, bentuk cair itu dibedakan dari jenis asam lemaknya. Jenis asam lemak ada yang ingat apa aja? Asam lemak, jenuh dan lanjut.
Nah, ini adalah contoh dari kompleks lipid atau lipid yang compound. Ini gambaran dari ada fosfat, terus ada lipid, berarti ini adalah strukturnya Fosfolipid. fosfolipidnya dulu, baru nanti jadi kadang biasanya ya, salah satu contohnya pada fosfolipid ini, lipid itu kan sifatnya takut air ya. Bisa jadi dia bergabung dengan senyawa yang hidrofilik, suka dengan air. Nah, nanti lipid bersama senyawa tersebut membentuk struktur yang kita sebut amfifilik. Satunya suka air, satunya nggak suka air. Ya itu kan nggak pernah dibentuk. Ya. Berikutnya ya, kita akan langsung gliserol tidak banyak kita bahas karena kita langsung masuk pembahasan tentang asam lemaknya. Nah, asam lemak itu bisa dibagi tergantung kalian baginya berdasarkan apa. Mau panjang pendek rantainya, mau jenuh tidaknya rantainya. Panjang pendek ya reguler ya, artinya berarti salah satu rantainya panjang, yang satunya pendek. Sering ada orang yang bilang kalau rantainya panjang berarti bagus untuk kesehatan. Kalau asam lemaknya tidak jenuh berarti akan bagus untuk kesehatan. Padahal sebenarnya kalau setelah kuliah ini belum tentu demikian. Ya. Yang paling sering kedengaran lagi adalah lemak dari hewan itu sifatnya berbahaya. Makanya orang milih lemak yang dari tumbuhan. Nah, setelah ini ya, ini untuk gambaran soal gliserol. Sekarang tahu bedanya asam lemak jenuh tidak jenuh apa? Jenuh itu nggak punya rantai ganda, dia udah penuh sehingga dia tidak bisa mengikat rantai karbon yang lain atau mengikat gugus yang lain. Contohnya adalah asam stearat yang ada pada gambar di atas. Ini ada penjelasannya di sini sih, nanti kalian baca aja nggak apa-apa. Nah, ciri utama dari asam lemak jenuh adalah dia itu kalau ada di suhu ruang, itu dia cenderung terkemasnya padat. Jadi karena dia tidak bisa mengikat yang lain lagi, dia memang bentuknya itu lebih kaku. Ingat pas di membran sel, saya bilang kalau yang membran sel fosfolipidnya asam lemaknya jenuh itu cenderung lebih rapat, lebih padat. Nah, penerapannya sama di sini. Ya, oleh karena itu ketika di suhu ruang dia memang cenderung lebih gampang memadat. Mau tahu contohnya minyak kelapa? Kalau kalian lihat di supermarket pasti warnanya putih, putih padat. Nah, suhunya supermarket tuh kan ya dingin biasa gitu toh, itu dia langsung memadat. Berarti tanda memang tinggi dengan asam lemak. Gajahnya bakso, kalau di suhu ruang kan dia, kalau kalian makan tuh terus meninggalkan kalau di langit-langit mulut tuh kayak nempel gitu ya. Ya, betul. Nah, itu dia juga tinggi dengan jenuh. Ini memang tidak baik untuk kesehatan, makanya makannya harus dibatasi. Contohnya lagi di butter. Enak ya butter. Butter ya bukan mentega ya. Butter bukan margarin. Kalau margarin dia pakai lemak nabati. Dia di suhu ruang memang cenderung padat. Jadi catat. Next. Sekarang asam lemak tidak. Ini coba dilihat, dia punya ikatan rangkap toh. Tapi ada dua tipe cheese dan tipe yang nah, yang cheese ini dia punya ikatan rangkap di mana karbonnya itu terletaknya di satu plane yang sama, satu bidang yang sama. Dan karena terletak di satu bidang yang sama, dia bisa membengkok.
ketika membengkok gini, bentuknya justru akan jadi lebih fleksibel. Beda dengan yang sebelumnya. Yang jenuh itu di suhu ruang dia memadat. Tapi kalau tidak jenuh yang cheese, di suhu ruang dia tetap cair. Oh, tahu contohnya apa? Minyak zaitun, minyak ikan. Kontradiktif toh, orang bilang lemaknya dari hewan jelek, lah minyak ikan ya enggak? Yang Scotch emulsion ada yang minum? Amisnya luar biasa gitu. Jadi suhu ruang memang cenderung cair. Nah, ada yang cis, ada yang trans. Nah, yang trans ini C-nya atom karbonnya itu kan masih ada ikatan rangkap, tapi dia di bidang yang berbeda. Karena itu bentuknya bukan yang fleksibel, malah cenderung padat sekali kalau di suhu ruang. Mirip kayak yang jenuh, bahkan lebih gampang padat. Karena dia lebih gampang padat, ya dibandingkan dengan yang asam lemak jenuh ya. Asam lemak tidak jenuh yang tipe trans itu malah lebih berbahaya untuk sistem kardiovaskular. Kalian pernah dengar lemak trans? Trans fat? Ini trans fat. Tahu nggak sumbernya apa? Kalian kalau beli fast food, minyaknya yang dibuat goreng itu tuh bukan minyak yang kalian beli di supermarket, di pasar gitu. Dia pakai minyak balokan tuh loh, minyak padat. Itu namanya hydrogenized oil. Itu dia memang tinggi trans fat. Tahu lagi satunya apa? Margarin. Ada orang bilang margarin kan katanya lebih bagus ya daripada butter. Nah, akhirnya sekarang banyak margarin yang mulai diiklankan tapi dia bilangnya zero trans fat. Nah, ini dibanding lemak jenuh jauh lebih berbahaya yang trans fat. Jadi kalau ada orang yang bilang wah asam lemak tidak jenuh selalu bagus, belum tentu. Kalau dia yang trans jelek, tapi kalau yang cis sangat bagus. Oh, kalau yang asalnya dari hewan selalu jelek, lah cis dia banyak di ikan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang tiap hari makan nasinya pakai margarin? Tapi tahu kali ya? Bisa loh. Dulu pas saya kecil ya, makan nasinya pakai margarin. Memang sudah beda zaman ya kita ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau besok kalian ngecek profil lipid, biasanya yang dicekkan kolesterol toh, biasanya LDL, HDL. Nah, trigliserida ini juga penting. Ini adalah salah satu bentuk lipid yang terlarut di dalam darah dan salah satu yang konstituen atau persentasenya yang paling besar. Berarti dia juga menjadi penentu dari kemunculannya penyakit kardiovaskular. Ini bentuk dasarnya dari lipid ya. Dia punya satu rantai atau satu molekul gliserol yang ditempeli oleh 3 molekul asam lemak. Asam lemaknya bisa semuanya jenuh, bisa semuanya tidak jenuh, bisa juga mix. Bisa tiga-tiganya jenisnya sama, bisa beda. Nah, untuk di kuliah hari ini yang akan kita bahas itu adalah si fatty acid-nya atau si asam lemaknya. Di sini dulu ada pertanyaan tentang asam lemak dan gliserol. Maaf ya liar ya, ini besok Kamis mulai akreditasi. Kok Kamis Rebo? Datangnya Kamis toh Mas? Kasih taunya Kamis toh datangnya? Kamis.
Udah belajar? Semangat. Mas Syafil gimana? Belajar loh. Iya. Jangan aneh-aneh, jangan. Langsung beban. Oh iya, besok berarti hari Kamis kalian ada skill lab sama ada itu kemungkinan akan divisit sama asesor. Nggak masuk sih, tapi paling lihat di luar. Nah, saatnya untuk menunjukkan kemampuan terbaik ya sebagai mahasiswa kedokteran yang aktif kalau misalnya di tutorial dan juga di skills lab gitu. Kalau ketemu sama orang yang kelihatannya nggak kalian kenal, disapa aja, pagi Pak, gitu ya. Ya kalau kenal ya disapa, kalau yang nggak dikenal disapa juga, gitu aja. Ya. Yang akan diwawancarai jangan lupa belajar ya. Kemarin kan sudah dikasih KPM. Lanjut. Saya kan tadi bilang kalau lipid itu bisa dikonversi menjadi energi. Cuma prosesnya panjang, because emang panjang beneran ya. Nah, lipid itu kan basically ada gliserol, ada juga si asam lemak. Gliserol kalau mau jadi energi tadi kita udah lihat lewat gluconeogenesis. Karena pada dasarnya gliserol itu bukan molekul lemak, tapi lebih ke arah alkohol. Nah, makanya ketika kita membahas mengenai metabolisme lipid, yang akan lebih dibahas itu adalah asam lemaknya. Ya. Dan sebagian besar dari proses metabolisme lipid itu terjadinya di dalam liver dan juga di dalam sel-sel lemak atau adiposit. Tahu letak adiposit di mana? Di bawah kulit. Yang tumpukan lemak tuh loh. Kalian tuh udah buka kadaver, kelihatan ada lemaknya toh. Nah itu adipositnya tuh ada di dalam situ. Kalau boleh saya bilang ya, sebenarnya prosesnya lipid ini nggak semengerikan pada glukosa, cuma dia takes time. Jadi meskipun dia secara proses kelihatan lebih singkat, tapi sebenarnya untuk mengubah lipid jadi energi itu butuh waktu yang lebih lama. Ya. Dan sama seperti pada karbohidrat, lipid juga ada kata, ada juga ananya. Kita belajarnya yang kata dulu. Lipolisis dan beta oksidasi. Lipolisis tahu apa artinya? Pemecahan lemak. Pemecahan lemak. Pemecahan lemak. Lipo kan lipid, lisis kan pecah. Beta oksidasi ya nanti kita lihat. Yang pagi ini sarapannya sahurnya pakai gaje ya. Nah, lipid ini kan dia sifatnya tidak larut air, sehingga dia proses pencernaannya agak sedikit berbeda dengan pada protein dan karbo. Ya. Dia pencernaan utama itu dimulainya di dalam intestinum. Tahu lipase? Lipase yang dihasilkan pankreas itu dikeluarkannya di duodenum, di intestinum. Ya. Dan dari hasil pemecahannya lipid tadi nanti kan akan diperoleh asam lemak serta gliserol. Tapi balik lagi, asam lemaknya kan di dalam intestinum. Sedangkan kalau mau dibawa ke bagian yang membutuhkan kan harus lewat darah. Darah sebagian besar komponennya apa? Air kan? Ngambang nggak nanti? Jadi kayak micellar water tuh. Iya kan? Untuk menghindari terbentuknya micellar water tadi, maka si asam lemaknya ini dia itu harus di-coat, harus diselubungi dulu dengan suatu struktur yang kita kenal sebagai kilomikron. Kilomikron, pernah dengar kilomikron? Iya.
misal kilomikron Iya. ya. Misalnya nge-skip misalnya saya langsung masuk kilomikron. Nah, kilomikron ini bentuk pengangkutannya asam lemak dan lemak-lemak lain dari intestinum menuju ke bagian yang membutuhkan, biasanya adalah liver ya. Kenapa kilomikron ini oke? Karena nah, kalian lihat ini yang kuning-kuning ini adalah lemak, sedangkan yang bulat-bulat kecil ini itu fosfolipid. Ingat sifatnya kepala fosfat yang suka air. Iya. Nah ini tuh kayak luarnya tuh suka air tapi dalamnya takut. Jadi yang luarnya menyelubungi sebelah dalam. Ini bentuk pengangkutannya. Dibawa ke liver, dibawa ke bagian-bagian lain yang membutuhkan, dibawa ke adiposa juga. Lanjut. Dan biasanya yang dibawa oleh kilomikron itu malah bukan asam lemak biasa, tapi biasanya bentuknya trigliserida dulu. Jadi kan tadi sama lipase dipecah tuh asam lemak dan gliserol. Terus mau diangkut sama kilomikron. Tapi kata kilomikron daripada itu gabung aja lagi, ntar kita pisahin lagi. Sama kilomikron dibawa sampai ke salah satunya adalah di liver. Ini yang terjadi di dalam adiposit. Tadi kan dia trigliserida nih. Trigliserida berarti 1 gliserol dan berapa asam lemak? 3. Nah terus kemudian di dalam sel-sel adiposa, ya di dalam liver juga, si trigliseridanya ini kemudian akan dipecah sampai balik lagi ke gliserol dan asam lemak. Trigliserida 3 asam lemaknya dikurangi 1 jadi 2. ya namanya jadi kan trigliserida. Mohon maaf pertanyaan saya yang kurang jelas. Trigliserida kan 3 asam lemaknya dikurangi 1 ya 2 asam lemaknya, namanya jadi Trigliserida. kan lebih sederhana, dipecah lagi, dihilangin 1 lagi jadi mono. Kalau udah gliserol bebas dan asam lemak bebas. Begitu kalau pertanyaannya belum jelas ya, mohon maaf. Biasanya kapan toh Bu dicair? Selain ketika kadar glukosanya rendah gitu ya, biasanya dia juga dipecah ketika kadar epinefrinnya tinggi, adrenalinnya tinggi, tandanya lagi butuh energi. Contoh gampangnya ya puasa gini, glukosa tipis, glikogen tipis, hanyalah lemak yang bisa gliserol kan tadi masuk loh ke dalam proses gluconeogenesis. Nah, si asam lemak ini juga bisa diubah menjadi energi. Hanya saja prosesnya lebih panjang, pakai beta. Mohon maaf ya, emang panjang. Nah ini udah saya kode sebenarnya dengan warna kuning dan hijau. Hijau, ungu. Nah ini ya. Warna kuningnya itu menandakan proses awal pengubahan dari asam lemak, terus kemudian dia menjadi fatty acyl-CoA. Tujuannya beta oksidasi ini sebenarnya satu, asam lemak diubah jadi asetil-CoA. Ingat siklus Krebs? Bisa masuk tuh asetil-CoA-nya. Ketika dia bisa masuk ke siklus Krebs, itu nanti dia bisa menghasilkan NADH, FADH, masuk ke transport elektron, chemi, jadi ATP. Panjang toh? Panjang memang. Dari asam lemak sampai jadi asetil-CoA. Nah, ini proses-proses ini dan proses berikutnya itu adalah cara konversi dari asam lemak menjadi asetil-CoA. Pertama, dia
sampai diubah dulu jadi fatty acyl CoA, lalu dipertemukan dengan karnitin sehingga akan membentuk fatty acyl karnitin. Dari fatty acyl karnitin ini masuk lagi ke mitokondria, khususnya ke matriksnya. Dan di dalam matriks fatty acyl karnitin ini akan dipecah ya, kembali jadi fatty acyl CoA. Ya Bu, kenapa enggak langsung fatty acyl aja yang dipakai gitu ya? Karena proses untuk bisa jadi asetil CoA itu kan terjadinya di dalam mitokondria. Ingat dekarboksilasi oksidatif piruvat asetil CoA itu di dalam mitokondria. Berarti ya kalau misalnya dari asam lemak mau jadi asetil CoA, dia juga terjadinya di dalam Sudah lewat transport, sekarang masuk ke proses oksidasi dari fatty acyl CoA, dia akan berubah menjadi enoyl CoA. Ini sengaja saya tandai dengan warna bulat yang berbeda-beda supaya nanti belajarnya nggak susah, ya. Dan kemudian dari alpha beta enoyl CoA, ini enoyl CoA ini, dia akan dikonversi sampai jadi ketoacyl CoA lewat hidrolisis dan oksidasi. Dan akhirnya ketoacyl CoA ini akan pecah, jadilah asil dan asetil. Nah, asetil CoA ini yang diincar. Ini yang digunakan untuk masuk ke jalur pembentukan energi. Udah, ini tok. Gak usah dihafalin. Yang penting tahu kalau beta oksidasi adalah proses pengubahan asam lemak menjadi asetil CoA. Boleh dicatat. Makanan terhadap kadar kolesterol di tubuh kita itu sebenarnya cuma 20%. 80% sisanya adalah metabolisme lipid individu. Jadi ada orang yang makanannya bersih gitu tapi kolesterolnya relatif tinggi. Ada juga yang makannya ngawur, babat iso, tunjang kikil, tunjang sama kikil sama ya? Iya gitu. Itu dimakan semua tapi ternyata kolesterolnya nggak tinggi-tinggi amat. Tiap orang itu kan punya proses metabolisme yang berbeda. Nah itu juga menentukan seberapa mudah tubuhnya dalam memetabolisme. Ada pertanyaan sebelumnya? Berarti kan glikolisis kan pecahnya dari 3, 2, 1. Itu berarti setiap dipecah itu copot satu. Betul. Hasilnya nanti 3. Jadi nanti end produknya atau hasil akhirnya itu 1 gliserol dan ada 3 asam lemak. Cuma kan kalau yang kelihatan di akhir ini kan gitu mau. Yang kelihatan kan cuma 1 asam lemak ya. Padahal sebenarnya di proses 1 ini lepas 1. Proses 2 juga lepas 1. Yang ketiga lepas 1. Totalnya kan udah kepikiran mau buka puasa pakai apa? Aduh. Kalian pernah dengar diet ketogenesis gak? Pernah gak? Diet keto, kalau orang normal itu kan makannya ada ada karbohidrat, protein, lemak, serat gitu ya. Nah kalau pada orang-orang yang menjalani diet ketogenesis itu mereka meminimalkan, sangat minimal karbohidrat dan mereka menggunakan lemak serta protein sebagai sumber energi ya. Nah ketika jumlah lemak terlalu tinggi kan akan mengalami lipolisis terus tuh ya, dia ada yang bentuknya gliserol, ada yang asam lemak, yang asam lemaknya masuk ke beta oksidasi. Dari beta oksidasi dihasilkan asetil. Nah, kadang si asetil CoA-nya ini terlalu tinggi jumlahnya.
memproduksi energi sesuai dengan kebutuhan. Kalau ternyata asetil-CoA-nya terlalu tinggi, nah itu akan ada yang dikonversi menjadi badan keton. Proses pembentukan badan keton ini kita sebut sebagai ketogenesis. Aseton, pernah dengar aseton? Aseton itu juga termasuk badan keton. Terus kemudian asetoasetil-CoA, asetoasetat gitu ya. Hidroksibutirat itu juga adalah bentuk-bentuk dari keton. Biasanya pada orang-orang yang diet tinggi lemak dan minim karbohidrat, itu tubuhnya akan memproduksi lebih banyak keton. Ini juga yang terjadi pada orang-orang yang kena diabetes, DM tipe 2. Kalian udah tahu kejadiannya DM tipe 2 gimana nggak? Yang insulinnya enggak, selnya resisten terhadap insulin. Oh iya, saya lupa saya. Iya kan? Nah, pada orang-orang yang diabetes, selnya kan nggak bisa ngambil glukosa. Glukosanya kan ya akhirnya kan melayang-layang di dalam darah, bikin hiperglikemia. Sedangkan di dalam sel tadi itu sudah ada tetes-tetes lemak atau lipid droplets. Nah, karena tidak ada glukosa, maka sel akan menggunakan lemak tadi sebagai sumber energi. Ya, dia akan menjalani lipolisis, akan menjalani beta oksidasi, akan dibentuk asetil-CoA, dan kalau terlalu tinggi yang dihasilkan adalah badan keton ini. Permasalahannya adalah, masih ingat kuliah asidosis? Permasalahannya adalah badan keton ini sifatnya asam. Nah, ketika dia terlalu tinggi, itu dia akan memunculkan kondisi yang disebut sebagai ketoasidosis. Ketoasidosis. Ini kondisi penyerta pada orang-orang DM tipe 2. Asidosis metabolik, betul. Ini hal yang paling rawan terjadi pada orang diabetes adalah ketoasidosis. Tubuhnya nggak bisa pakai energi dari glukosa sehingga dia akan pakai energi dari lipid. Downside-nya menghasilkan badan-badan keton. Ada badan keton terlalu tinggi juga jumlahnya, ternyata sifatnya asam. Gitu. Bisa dipahami? Lanjut ya. Tapi kalau dalam jumlah sedikit, keton itu sebenarnya bisa ditransfer ke otak juga untuk membantu bekerja. Jadi meskipun orang nggak makan gula, bisa kok tetap mikir karena ada keton gitu. Ya, ada yang nggak bisa mikir, ayah, nggak bisa, aduh, gitu ya. Ini adalah uraian dari tahapan ketogenesis. Dari yang prekursor awalnya dia adalah asetil-CoA. Selalu asetil-CoA dan pembentukan badan keton itu hanya akan terjadi kalau asetil-CoA-nya terlalu tinggi. Ya. Dari asetil-CoA ada 1, 2, 3, 4 proses ya, dan melibatkan juga pembentukan ini beta hidroksi, beta metil glutaryl CoA, HMG-CoA. Ini prekursornya kolesterol. HMG-CoA. Nanti ada kok sendalis kolesterol, nanti kita bahas. Dari HMG-CoA terus dia jadi asetoasetat. Ini sudah termasuk dalam kelompoknya badan keton. Dari asetoasetat bisa berubah jadi aseton dan juga beta hidroksibutirat. Gitu. Bukan berarti pembentukan badan keton itu selalu jelek ya. Kadang emang kita butuh. Cuma jangan banyak-banyak karena sifatnya asam. Nih, ya. Dan akan semakin tinggi kalau kita sedang butuh energi, tapi nggak ada makanan yang masuk. Contohnya kapan? Pas puasa.
Tapi kan puasa itu durasinya hanya 30 hari. Dan kalau kalian buka kan minumnya teh manis. Selama tubuh udah ketemu glukosa, keton ditinggal. Langsung beralih. Emang ya. Emang dipakainya kalau butuh doang ya. Selama ketemu glukosa langsung dia yang dipakai glukosa lagi. Ya. Makanya banyak yang bilang kalau diet ketogenesis itu berbahaya karena diet ketogenesis itu kan bukan ketika 2 bulan diet terus udah gitu. Enggak. Ketogenesis itu ya kalau sudah dimulai sekarang sampai meninggal nanti makannya hanya gajah, daging, udah nggak makan nasi, udah nggak makan tepung, udah nggak makan gula lagi. Sumber energinya dari lipid. Downside-nya ya tadi badan ketonnya produksinya jadi tinggi. Paham ya? Besok kalau ada yang tanya ketoasidosis munculnya gimana ya? Minimal kalian tahu nyarinya di PPT mana. Gitu ya. Nah, ini saya suka. Ada yang suka makan gula di sini? Nah, prekursor utama dari lipogenesis itu adalah glukosa. Jadi, ini sering banget saya bahas. Kalian pas buka puasa, ini saya pakai angka valid aja ya, jadi biar ada gambaran. Pas buka puasa sebenarnya tubuh kita butuhnya hanya 40 gula, tapi kita makannya 100. Tubuh kita nggak akan bikin kemudian makannya 100 tapi butuhnya 40 terus 100-nya kita habisin, enggak. Pasti akan disimpan. Bentuk penyimpanannya glikogen, udah belajar kan? Ternyata yang bisa disimpan sama glikogen cuma 25. 40 plus 25 sisa 35. Dibuang? Tidak. Jadinya apa? Ini lipogenesis. Jadi kelebihan gula yang sangat tinggi di dalam tubuh itu tidak dibuang, melainkan dikonversi menjadi lipid lewat proses yang namanya lipogenesis. Gitu. Bisa dibilang lipogenesis ini dimulai dari asetil-CoA. Ya. Tapi perlu diingat, salah satu kontributor terbesar untuk menghasilkan asetil-CoA itu juga adalah glukosa. Glukosa jadi pirufat, pirufat jadi asetil-CoA. Dan proses pengubahan dari asetil-CoA ini ya, dari sini sampai kemudian menjadi asam lemak itu terjadinya kalau nggak di liver ya di sel-sel. Inilah alasan kenapa orang yang kalau kemudian dia suka makan gula itu memang cenderung lebih mudah gemuk. Karena kelebihan gula tadi nggak akan dibuang tubuh, tapi akan disimpan jadi lipid. Prosesnya begini. Ya. Kalian pernah baca Harper Biochemistry? Nah itu sumbernya dari situ semua. Ya. Silakan dipelajari nanti kalau mau lebih dalam lagi. Siapa tahu ada yang tertarik kuliah biokimia. Ya Allah. Nah, lipogenesis baik yang terjadi pada liver maupun pada adiposa itu semuanya pasti diawali di mitokondria ya dengan membentuk asam. Dari mana? Nah, ini oksaloasetat ketemu lagi. Ini teman kalian nih yang tadi bikin repot. Dan juga asetil-CoA. Dan Bu, kenapa sih enggak oksaloasetat asetil-CoA keluar aja langsung jadi ini? Karena enggak bisa. Dua ini itu sifatnya impermeable terhadap membrannya mitokondria sehingga mereka joinan dulu jadi citric acid, oke, keluar. Pas sudah di luar misah lagi. Hanya sementara digabungnya ya untuk kepentingan bersama. Oke, baik.
gitu ya. Nah, asetil-CoA di sini nanti dia akan diubah sampai menjadi asam lemak ya. Ini bentuk asam lemak dan kemudian asam lemak ini bergabung bersama gliserol membentuk masih monogliserid. Nanti kalau asam lemaknya nambah lagi digliserid, nambah lagi jadi trigliserid. Bu, trigliserida dengan triasil gliserol sama enggak? Triasil gliserol. Berarti ya kalau asam lemaknya cuma 2 ya jadi diasil gliserol. Kalau cuma 1 berarti monoasil. Nah ini lipid yang dimaksud. Ini yang menumpuk di bawah kulit, yang menumpuk di liver. Fatty liver disease, pernah dengar penyakitnya FLD? Iya. Nah, fatty liver disease itu kan terjadi ya salah satunya karena itu. Livernya berlemak. Nih ya. Secara spesifik yang digambarkan sebagai proses lipogenesis. Bu, kok pendek banget prosesnya? Ya karena memang segampang itu menumpuk lemak, kawan-kawan. Ini dia dipecah jadi energi luar biasa susah. Tapi kalau mau ditumpuk so easy. Gini doang, Bu. Iya, gini doang. Nah, ini dipolisis. Nih, dimakan, suka, dicerna, diserap, glukosanya tinggi, ya kan? Terus kemudian dibawa ke nah oleh liver ya, dan dibantu dengan insulin, kelebihannya disimpan menjadi glikogen. Lah kok masih berlebih Bu? Lebih ini. Selama si liver ya, oleh liver ini nanti dia akan mengonversi glukosa tersebut ya jadi asetil-CoA, jadi asam lemak, jadi trigliserida ya. Ini prosesnya di liver. Dan ketika di liver sudah terbentuk lipidnya, nanti akan dibawa ke jaringan lemak. Tumpukan jaringan lemak itu biasanya di mana sih? Di perut. Karena dengar obesitas sentral. Nah itu yang biasanya digambarkan dengan di perutnya gede gitu ya. Dia gemuk tapi hanya di area perutnya. Kadang kan ada orang yang sebenarnya obes tapi dia tuh gedenya tuh ya di lengan atau di paha atau di bagian belakang gitu. Yang sering disebut berpotensi memunculkan banyak penyakit itu kalau yang obesitasnya sentral. Tapi ya bukan berarti kalau lengannya gede terus mendingan ya, enggak, sama aja. Sem-sem. Nah berikutnya adalah ini penyakitnya orang pas lebaran. Saya tanya teman-teman yang dokter, selalu pas habis lebaran itu yang muncul pertama adalah diare, santen terus ya. Yang kedua ini, kok pegel ya dok? Nah, terusnya kok pegel? Sintesis kolesterolnya terlalu tinggi karena dia makan kolesterol terlalu banyak. Ya. Prekursor atau bahan awalnya ini tadi kita temukan di ketogenesis HMG-CoA. Ya. Dan HMG-CoA ini dia menjalani proses yang cukup panjang, menjadi asam metalonat, sampai jadi geranil, sampai jadi squalen, sampai akhirnya bentuk kolesterol. Cuma proses ini pada orang-orang yang punya kadar kolesterol tinggi itu bisa di stop. Pernah dengar simvastatin? Orang kalau kolesterolnya tinggi disuruh minumnya biasa simvastatin. Nah itu golongan obat statin. Besoklah kalau kalian farmakolog. Nah si statin ini kerjanya itu ngeblok HMG-CoA redukase, menghambat pengubahan HMG-CoA jadi asam metalonat. Kalau diblok enzimnya berubah nggak jadi asam metalonat? Berhenti sampai HMG-CoA atau apa? Kolesterolnya terbentuk. Jadi orang kalau minum obat kayak simvastatin gitu ya habis baterai saya. Nggak apa-apa itu emang udah slide terakhir. Coba aja cek.
Jadi HMG-CoA ini ya, dia ya kalau misalnya nggak terbentuk kolesterol ya nanti akan arahnya ke badan keton tadi. Nah, obat-obatan kayak simvastatin tadi dia itu hanya akan nge-stop pembentukannya tanpa menghilangkan kolesterol yang masuk ke tubuh. Jadi kalau udah minum simvastatin tapi makan kolesterolnya tetap banyak ya sama aja. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau lihat PPT-nya dulu. Masih ada satu lagi.